Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadia Putri Mustaqimah Syahrir dari Prodi Pendidikan Agama Islam dengan NIM 2380 1019. Baik, di sini saya akan mempresentasikan PPT saya dengan judul analisis kualitas tes dan butir soal. Baik, adapun pengertian dari analisis kualitas tes adalah proses untuk menilai sejauh mana suatu tes ujian mampu mengukur kemampuan peserta didik secara tepat, konsisten, dan adil. Analisis ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap soal dalam tes memiliki validitas, reliabilitas, daya pembeda, tingkat kesulitan, dan efektivitas atau pengeco instruktur yang baik. Adapun tujuan dari analisis butir soal dalam evaluasi pembelajaran, yang pertama itu untuk mengetahui tingkat kesusahan setiap butir soal, apakah terlalu mudah, sedang, atau terlalu sulit. Yang kedua, untuk menentukan daya pembeda soal, yaitu kemampuan soal membedakan antara peserta didik yang berkemampuan tinggi atau rendah. Terus yang ketiga, untuk mengetahui validitas dan reliabilitas tes agar hasilnya dapat dipercaya dan konsisten. Adapun yang keempat, untuk menilai efektivitas atau pengecoh atau biasa disebut distraktor pada soal pilihan ganda. Terus yang kelima, untuk menentukan butir soal mana yang perlu diperbaiki, dipertahankan, atau dibuang dalam penyusunan tes berikutnya. Baik, adapun manfaat analisis butir soal dalam evaluasi pembelajaran. Yang pertama itu, analisis butir soal memberikan banyak manfaat baik bagi guru maupun peserta didik. Di antaranya, bagi guru, analisis ini menjadi dasar dalam meningkatkan kualitas soal dan memperbaiki instrumen evaluasi agar lebih valid dan reliable. Kedua, bagi peserta didik, analisis soal menjamin bahwa tes yang diberikan bersifat adil dan objektif, sehingga hasil yang diperoleh benar-benar mencerminkan kemampuan mereka. Ketiga, bagi lembaga pendidikan, analisis butir soal dapat meningkatkan mutu penilaian dan kredibilitas proses evaluasi secara keseluruhan. Terus yang keempat, bagi proses pembelajaran, hasil analisis dapat digunakan untuk mengevaluasi efektivitas strategi dan metode pembelajaran, karena dari hasil tes dapat terlihat sejauh mana materi telah dipahami oleh siswa. Yang kelima, sebagai bahan refleksi, baik guru maupun siswa dapat mengetahui bagian mana dari materi yang masih perlu diperkuat dalam pembelajaran berikutnya. Adapun aspek-aspek analisis kualitas tes, bagian A, validitas, menunjukkan sejauh mana tes mengukur apa yang seharusnya diukur. Yang pertama, validitas isi, kesesuaian dengan tujuan pembelajaran. 2, validitas konstruk atau kesesuaian dengan teori atau konsep yang diukur. 3, validitas kriteria, hubungan hasil tes dengan hasil lain yang relevan. Bagian B, reliabilitas, menunjukkan konsistensi hasil tes jika digunakan berulang kali. Tes dikatakan reliable jika menghasilkan skor yang relatif sama dalam kondisi yang sama. Bagian C, daya pembeda atau discrimination index, menunjukkan kemampuan butir soal membedakan antara siswa berkemampuan tinggi dan berkemampuan rendah. Yang pertama, daya pembeda tinggi
atau soal efektif. Kedua, daya pembeda rendah, soal tidak mampu membedakan kemampuan siswa. Bagian D, tingkat kesusahan atau difficulty index menunjukkan seberapa mudah atau sulit suatu soal bagi peserta tes. Yang pertama, nilai ideal 0,30 sampai 0,70. Kedua, soal terlalu mudah 0,30 atau tersulit 0,70 biasanya direvisi. Bagian E, efektivitas pengeco atau distraktor effectiveness digunakan pada soal pilihan ganda untuk melihat apakah opsi jawaban salah berfungsi menarik perhatian peserta yang kurang paham. Distraktor dianggap berfungsi baik bila dipilih minimal oleh 5% peserta. Adapun langkah-langkah analisis butir soal, yang pertama, mengumpulkan data hasil tes atau lembar jawaban siswa. Kedua, mengelompokkan siswa menjadi kelompok atas dan bawah, biasanya 27% teratas dan terbawah. Tiga, menghitung tingkat kesukaran atau kesusahan dan daya pembeda. Empat, menganalisis efektivitas pengeco untuk soal pilihan ganda. 5. Menarik kesimpulan apakah soal dipertahankan, direvisi, atau dibuang. Baik, adapun kesimpulan dari presentasi PPT ini yaitu analisis kualitas tes dan butir soal merupakan proses yang dilakukan untuk menilai mutu suatu tes agar dapat diketahui sejauh mana tes tersebut mampu mengukur kemampuan peserta didik secara tepat dan adil. Tujuan dilakukannya analisis ini adalah untuk meningkatkan validitas, reliabilitas, dan efektivitas dalam evaluasi pembelajaran. Dalam analisis butir soal, terdapat beberapa aspek yang perlu diperhatikan seperti tingkat kesukaran atau kesusahan, daya pembeda, dan fungsi distraktor. Proses analisis dilakukan melalui langkah-langkah sistematis mulai dari pengumpulan data, hasil tes, perhitungan indeks masing-masing aspek, interpretasi hasil, hingga perbaikan atau revisi butir soal yang kurang baik. Mungkin itu saja presentasi saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.